Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di siang hari yang berbahagia ini, bertepatan sedang di kota Pontianak menunggu terbang untuk esok hari kembali ke Riau. Maka ada sebuah pertanyaan sangat menarik. Mungkin seorang yang mengalami kesusahan mendapatkan rok pospat dari sebuah tabel rekomendasi, itu ada rok pospatnya tapi rok pospatnya nggak ada. Nah, maka adanya beberapa wilayah adanya Vertipos, Pak Pendi. Tolong jelaskan berkaitan dengan Vertipos ini. Maka Vertipos ini adalah merupakan salah satu pupuk fosfat atau pupuk yang mengandung fosfat, tapi juga mengandung beberapa unsur hara lainnya yang bisa digunakan untuk tanaman kelapa sawit. Sehingga tolong Pak Pendi jelaskan. Oke, maka akan saya jelaskan berkaitan dengan kadar dari Vertipos ini dan bagaimana cara membacanya ketika kita gunakan untuk tanaman kelapa sawit. Mengingat bahwa kalau kita ngomong rok fosfat, maka biasanya di bibitan ya bisa pakai rok fosfat, di tanaman belum menghasilkan pakai rok fosfat, tanaman yang sudah panen juga pakai rok fosfat. Tapi kalau nggak ada artinya Vertipos, maka kita akan melihat Vertipos itu seperti apa kandungannya. Dari kandungan Vertipos ini, maka kita bisa melihat ini kandungannya, ini bahwa fosfatnya maksimumnya adalah 20%, maka di bawah rok fosfat ya. Rok fosfat kadarnya rata-rata di 26 sampai 28% P2O5. Ini hanya 20% saja. Kemudian magnesium oksida atau magnesium oxide 3%, yang ini merupakan sumber yang bisa dijadikan unsur hara sebagai sumber unsur hara magnesium yang digunakan untuk tanaman kelapa sawit. Kemudian ada sulfur 1%, boronnya ada 0,2%, dan CaO-nya ataupun kalsium oksidanya adalah 20%. Konsekuensi dari kadar yang ada pada pada pupuk ini, maka fosfat ini, rok fosfat ini memiliki reaksi yang relatif basa. Kenapa? Walaupun dia ada sulfurnya 1%, tapi CaO-nya 20%. CaO ini kalau kita ngomong CaO ini, kalsium oxide ini, yang ketika nanti bereaksi di dalam tanah adalah dia akan menaikkan pH tanah. Jadi di dalam kapur pertanian juga ada, CaO-nya juga ada. Kalau kita ngomong kapur pertanian 85% CaO. Dolomit relatif kita menggunakan di dolomit ada 30%. Jadi sebenarnya ketika kita menggunakan Vertipos ini, di mana fosfatnya 20% dan kalsium oksidanya 20%, maka sebenarnya kalau untuk media tanam tidak perlu tambah dolomit lagi, karena ada ada kalsium oksidanya adalah 20%. Sehingga untuk media tanam biasanya kita menggunakan dolomit 20 gram, rok fosfat 20 gram, maka menggunakan Vertipos ini dengan kadar 30 gram per polybag mungkin mungkin ya sudah tidak perlu lagi nambah dolomit lagi, karena kalsium oksidanya sudah 20%. Sehingga inilah yang bisa menjadikan sebuah yang harus dipahamkan, ini sudah untuk menaikkan pH-nya sudah cukup. Akan tetapi ketika menjadi media tanam, biasanya kan media tanam kelapa sawit selain untuk menambah fosfor untuk merangsang perakaran, akan tetapi biasanya dengan menggunakan dolomit ada gugus magnesium oksidanya 18 sampai 22%. Sementara Vertipos ini hanya 3%. Nah, ini yang menjadi kendala. Biasanya kalau misalnya mau Vertipos mau dijadikan sebagai pengganti dari RP ya bisa saja, nggak ada masalah. Cuma memang kadarnya di bawah rok fosfat, kalau ini cuma 20% saja. Rok fosfat Vertipos ini bisa digunakan untuk lubang tanam nggak apa-apa ini? Ya bisa saja, sangat bisa sekali, karena bahwa selain basa yang nanti akan menaikkan pH tanah di dalam lubang tanam, tapi juga ada fosfornya. Itu kalau sulfurnya apa ini ya 1% kurang berpengaruh terhadap kondisi di dalam ini, karena sulfur sendiri kalau misalnya di dalam kayak ZA misalnya NH4SO4 itu sulfur justru mengefisiensi nitrogen, akan tetapi tidak menjadi bagian terpenting bagi pertumbuhan kelapa sawit secara unsur hara makronya, tidak begitu. Karena unsur hara makro terpenting kalium, nitrogen, magnesium, fosfor, magnesium dan fosfor. Jadi kalau sulfurnya ada ya nggak masalah, tapi tidak menjadi urgent yang gimana-gimana walaupun karena hanya 1%. Kemudian boron, Pak Pendi, ini ada boronnya 0,2%. Boron 0,2% ini boronnya ada 0,2% ini, yang artinya bahwa angkanya juga sangat kecil. Jadi kalau misalnya pakai Vertipos, Pak Pendi,
kemudian saya mau apakah ini kan ada boronnya, apakah perlu tambahan boron? Ya perlu, karena angkanya hanya 0,2% saja. Sehingga ketika dia ngomong 0,2% ya jauh dari kebutuhan normal dari tanaman kelapa sawit, baik di mineral atau di gambut sama saja. Boron masih menjadi unsur hara mikro yang sangat penting untuk perpanjangan sel, perpanjangan pelepah, pembentukan pelepah yang sempurna. Ini masih perlu untuk ditambahkan. Kalau hanya 0,2% mau kita mau pakai Vertipos berapa juga masih perlu penambahan. Kalau tidak dalam jangka waktu panjang ya akan terjadi pengkeritingan. Terlebih lagi tanah yang kita gunakan untuk tanam kelapa sawit relatif berbukit ataupun habis terasan, ya wassalamualaikum kalau hanya 0,2% kemudian nggak kita tambahi. Karena semakin dalam tanah relatif kadar boronnya akan relatif sedikit. Kalau misalnya dia berbukit kemudian disorong pakai doser jadi terasan, biasanya ini boronnya sudah sangat sedikit sekali, ini perlu ditambahkan. Sehingga walaupun pakai Vertipos sekali lagi masih perlu menggunakan boron. Lah kalau misalnya magnesium oksida ini kan ada 3% Pak Pen. Kalau 3% ini apakah perlu tambah dolomit setelah pakai Vertipos? Perlu, karena 3% doang. Sementara dolomit kan kita di 18-22% penggunaan cukup besar. 2 kilo sampai 3 kilo per pokok per tahunnya. Kalau kita hanya 3% saja ya tetap harus ditambahkan dolomitnya untuk bisa memberikan supply gitu. Mungkin kalau kita ngomongin dolomit untuk menaikkan pH tanah, ini sudah ada kalsium oksidanya 20%. Tenang aja sahabat Bruno, kalau misalnya Pak Pendi ini kan ada CaO 20%. Nanti ditambah lagi kita menggunakan dolomit 2 kilo sampai 3 kilo per pokok per tahunnya. Berarti kan pH-nya akan naik drastis ya, betul, akan naik pasti karena CaO-nya cukup besar yang diberikan. Karena CaO dari Vertipos 20%, CaO dari dolomit 30%, ya tetap akan besar. Akan tetapi apakah ngaruh kepada tanaman kelapa sawit? Selama tanahnya itu normal, saya kira nggak ada masalah. Kecuali tanahnya itu memang sudah basah atau pH-nya sudah tinggi. Misalnya pH 9 misalnya. pH-nya sudah 9, tambah Vertipos, tambah dolomit, ya dia akan naik drastis. Naik drastis inilah yang nanti justru malah tidak memberikan kondisi unsur hara siap untuk diserap untuk tanaman kelapa sawit. Karena apa? Terlalu tinggi kadar CaO-nya, jadi pH-nya naik drastis seperti itu. Nah, ketika melihat kondisi yang seperti ini Bapak ini, apakah Vertipos itu bisa dicampur dengan pupuk yang lain? Mungkin yang menjadi tagar atau menjadi paling penting adalah kadar CaO-nya. Kadar CaO 20% ini sedikit banyak akan menaikkan pH tanah. Penggunaan dicampur dengan urea, ingat bahwa pH yang naik, pH yang tinggi akan berpengaruh terhadap perubahan unsur hara nitrogen yang harusnya menjadi nitrat, malah dari amonium NH4 kemudian akan dioksidasi menjadi nitrat yang malah banyak menguap menjadi amoniak, yang ini menjadi sangat penting bagi kita semuanya. Jangan dicampur Vertipos dengan urea, nggak boleh. Vertipos dengan NPK ini jangan. Nitrogennya, karena misalnya Vertiposnya 1 kilo ya akan cukup signifikan kenaikan. Lebih bagus dijeda dulu, Vertipos dulu baru mau NPK, ya monggo saja. Ini bagi jamaah yang suka nyampur pupuk harus hati-hati nih. Kalau tidak Vertipos yang kalau rock phosphate mungkin tidak dicantumkan CaO-nya. Mungkin walaupun ada tapi karena angkanya nggak gede. Kalau ini kan cukup besar 20% ya, sehingga akan sangat berpengaruh terhadap kenaikan pH yang signifikan. Walaupun tidak signifikan menggunakan kapur pertanian, tapi tetap akan berpengaruh terhadap kondisi unsur hara nitrogen yang mudah menguap menjadi amoniak itu sendiri, Nah, di sisi lain sahabat Brondol, penggunaan ini untuk tanaman belum menghasilkan bisa sekali, sangat bisa sekali dari kandungan ini, sangat bisa sekali. Kemudian untuk tanaman yang sudah panen bagaimana? Sangat bisa sekali. Jadi kesimpulan dari Vertipos ini adalah pupuk fosfat yang mengandung 20% yang memberikan reaksi agak basah, sehingga penggunaan pada untuk media tanam ya boleh sekali, monggo saja. Kemudian untuk tanaman belum menghasilkan juga boleh, untuk tanaman yang sudah panen juga boleh, nggak ada masalah. Kemudian kalau mau campur, jangan campur dengan pupuk yang mudah menguap. Contoh yang paling urgent adalah urea misalnya, jangan. NPK juga lebih bagus dijeda dulu supaya tidak terjadi kenaikan pH yang sangat tinggi, yang sangat signifikan, yang nanti akan
lebih menguapkan nitrogen menjadi amoniak itu sendiri. Mungkin saja dulu yang dapat saya sampaikan di kesempatan sore hari yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat bagi sahabat berondol. Intinya Vertipos bisa digunakan. Monggo saja. Terima kasih dan salam sehat buat kita semua dan salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.